Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulidia dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Randy Ariandani SHMH. Yang pertama ada istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih dipergunakan dibandingkan dengan perbuatan pidana. Dari segi yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Adapun pengertian tindak pidana itu sendiri merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, yang pertama ada perbuatan pidana atau criminal act, yang dimana ada pertanggungjawaban pidana atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau yang disebut dengan dualistis. Kemudian ada pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau yang disebut dengan monistis. Dan pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ada unsur objektif. Yang pertama ada perbuatan atau kelakuan. Yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga ada unsur melawan hukum. Yang keempat ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima ada unsur yang memberatkan atau unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya ada subjektif. Yang pertama ada kesengajaan. Yang kedua ada kealpaan. Yang ketiga ada niat. Yang keempat ada maksud dengan rencana terlebih dahulu. Dan yang kelima ada perasaan takut. Selanjutnya, ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. 51 Pasal 297 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau yuridisnya. Misalnya, Pasal 281 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya Pasal 362 KUHP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.